Assalamualaikum adik-adik, jumpa kembali bersama saya Dina Suci Wahyuni. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia. Setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan oleh manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Ayo kita pelajari. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kesuburan tanah dan adanya musim hujan, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup untuk menyediakan oksigen bagi kita dan menyerap karbon dioksida. Gas oksigen dan gas karbon dioksida merupakan gas-gas utama yang terlibat dalam proses pernapasan. Pernahkah kamu menghitung berapa kali dalam 1 menit kamu bernapas? Pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Selama bernapas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan. Apa sajakah organ-organ pernapasan yang kamu ketahui? Antaranya hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. Sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan paring. Sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama, yaitu zona penghubung dan zona respirasi. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior, rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring superior. Dinding paring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan paring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm.
Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Bronchiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus atau alveoli. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen yang lebih efisien. Pada saat kalian bernafas, berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara yang disebut inhalasi atau inspirasi dan menghembuskan udara atau yang disebut dengan eksalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal. Paru-paru kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. 1 kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernapasan perut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, di antaranya adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan atau aktivitas tubuh. Gangguan pada sistem pernapasan manusia diantaranya adalah influenza yang disebabkan oleh influenza virus, tonsilitis disebabkan oleh adenovirus, rhinovirus,
Influenza dan coronavirus. Faringitis adalah infeksi pada paring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, diantaranya zat pemicu alergen, asap rokok, debu, ataupun bulu hewan. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.